Terima kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami dalam Cerita Muslimah bersama Ibu Khairati. Ibu, langsung saja nih, kita sudah mencapai segmen terakhir. Tadi disampaikan bahwa sekecil apapun lintasan hati dan pikiran tentang ingin adanya keberadaan Allah, itu satu saat Allah akan mengijabah ya. Allah rindu sepertinya ya terhadap orang-orang yang merasa kering, tidak ada Allah di dalam hatinya. Nah itu tadi Ibu sudah sampaikan, membuat saya betul-betul hati ini betul-betul nggak bisa nahan air mata nih Bu. Nah sekarang Ibu secara konkret lagi saya ingin minta kepada Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa menghadapi cobaan, baik itu cobaan kenikmatan, kesenangan, atau cobaan musibah yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, itu kita syaratnya harus lulus Ibu. Lulus itu kan ada yang lulus betul-betul lulus, ada yang lulus tapi diher, ada yang lulusnya dengan nilai biasa-biasa saja, atau ada yang lulusnya nilai cum laude gitu ya. Nah, Ibu tadi mengatakan sesuai tema bahwa menjadi istimewa saat cobaan menerpa. Berarti lulusnya itu harus istimewa dong Bu. Bagaimana supaya kita lulusnya itu harus bagaimana? Apakah ada indikatornya Bu? Sekarang saya coba angkat cerita muslimah ya. Seorang istri yang diuji oleh suami. Ya. Dia merasa disakiti, dikhianati. Statusnya, lihat suaminya dengan berganti-ganti pasangan. Atau seorang anak diuji oleh orang tuanya, melihat orang tuanya banyak menyakiti, menzolimi, dianggap menzolimi keluarganya, ya. Atau orang tua yang melihat anaknya durhaka, atau sesama teman yang dianggap dia menjadi sumber masalah. Cobaan-cobaan itu dari sesama. Ya. Ada cobaan dari sakit. Ada cobaan dari kehilangan harta. Banyak. Begitu banyak cerita muslimah dalam kehidupan ini. Kenapa saya bilang cerita muslimah? Karena yang paling banyak curhat adalah muslimah. Pada saat mendapat masalah itu, cobaan yang menerpa itu, khusus yang tidak enak. Ya. Kalau yang enak biasanya, yang nikmat-nikmat, dia tidak akan lulus saat dia melupakan Allah. Dia merasa yang dia dapatkan itu karena jerih payahnya, bukan karunia Allah. Apa yang dia punya menjadi dia sombong, merasa besar, sempurna, dia tidak akan lulus di sana. Kalau Allah sayang kepadanya, bersiaplah Allah akan ambil semua itu. Agar dia tersungkur, menyadari bahwasanya sungguh semuanya dari Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagi orang-orang yang mendapat cobaan yang tidak enak, biasanya yang terfikir, energinya itu habis kemana? Pasti kepada kejadiannya. Pasti energinya terkuras, pikirannya terkuras, memikirkan makhluknya. Jadi suatu ketika seorang istri begitu lihat di media sosial, atau lihat apa, atau lihat temannya yang selama ini dianggap menjadi sumber masalah, itu dia emosi, dia terpancing, dia mensikapinya dengan dosa. Berarti dia tidak lulus. Dan jangan aneh kalau akan terus dikasih oleh Allah soal-soal yang membuat dia sampai harusnya dia bisa lepaskan itu. Berarti remedial dari Allah itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Iya, sampai kita kan goalnya adalah kamu sudah nggak usah mikirin itu, kamu ke aku. Tapi kita hatinya masih ngait aja. Kok dia begitu, kenapa dia begitu, kok begini, dan seterusnya. Dia masih difokuskan kepada kejadian dan orang-orang di sekitarnya. Dia belum pada tahap
ini kasih sayang Allah. Allah inginkan agar saya bisa berkualitas di sisi Allah, agar saya punya keyakinan hanya Allah satu-satunya tempat saya mengadu dan minta tolong. Dia belum sampai pada inilah saatnya saya harus lebih dekat dengan Allah, bukan kepada manusia. Bukan kita tidak boleh curhat, tetapi kalau kita berlari kepada Allah, itu sebetulnya lebih membantu, lebih nyaman. Karena Allah pemilik segalanya. Yang ketiga, kalau kita menyadari dan betul-betul tahu bahwasanya Rasulullah bersabda setiap rasa sakit, perih, kecewa, sedih, khawatir, lahir batin, bahkan tertusuk duri sekalipun, itu sebetulnya menghapus kesalahan kita. Kalau kita sadar itu, dan kita bisa meridoi apa yang terjadi pada diri kita. Dan ada satu lagi, ini sering saya sampaikan, hadis riwayat Abu Ya'la. Kalau Allah menginginkan kedudukan hambanya spesial, istimewa di sisinya, menjadi kekasihnya, tetapi amalnya tidak bisa mencapai kedudukan itu, maka Allah berikan dia sesuatu yang tidak suka dalam hidupnya. Tidak suka dalam hidupnya itu, dia harus berganti kalau bahwasanya ini yang terbaik darimu ya Allah. Makanya akan tidak lulus pada saat kita tidak bisa menerima takdir Allah dan kita kecewa kepada Allah, tidak bisa bersabar, tidak bisa ridho, dan kita menghilangkan kebaikan Allah yang banyak, kita lebih sibuk dengan masalah dan cobaan buruknya. Kita berat untuk bisa lulus. Jadi husnuzon lah, husnuzon, ingat lintasan hati. Mungkin tampak diam seseorang, terkesan dia begitu sabar dengan berbagai ujian dan cobaan, tapi Allah lebih tahu isi hatinya. Apakah dia kecewa dengan Allah, dia suuzon kepada Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah, Allah lebih tahu. Makanya itu kadang diher. Jadi indikasi seseorang itu dia dikatakan lulus, dia bisa bersabar, dia bisa ridho, dan bahkan dia bisa bersyukur, dan dia akan total menyerahkan segala urusannya kepada Allah, wakil dunia akhiratnya. Dia sudah merasa Allah lebih tahu tentang dirinya. Bahkan para kekasih Allah itu sangat suka kalau diberi musibah, karena dengan musibah itulah mereka menjadi istimewa di sisi Allah, karena mereka mensikapinya dengan husnuzon kepada Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin lintasan hati kita masih banyak berpikir negatif kepada keadaan, kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, kepada kejadian. Kita belum bisa membaca pesan Allah, bahwasanya Allah punya rencana yang indah buat kita, sehingga kita sulit sekali lulusnya. Kenapa ya saya diuji terus dengan ini, karena objek itu tuh masih belum lepas dari hati kita, karena masih menyita perasaan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jika mendapat cobaan, baik itu yang baik-baik, nikmat-nikmat maupun yang buruk-buruk, kita bisa menjadi istimewa. Dengan kebaikan, karunia kita bisa banyak bersyukur. Kemudian kita bisa melihat keagungan, kebaikan Allah. Dengan yang buruk-buruk kita bisa melihat kasih sayang Allah. Bahwasanya ini teguran agar kita kembali kebenaran. Dan ini Allah ingin kita bersih di dunia agar kita tidak celaka di akhirat. Insya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Ibu ya, kita menjadi bagian orang yang seperti itu. Tidak hanya teori saja. Amin. Tapi yang saya dapat Ibu hari ini bahwa memang segala riyadhah untuk menggapai cinta Allah, untuk mengisi Allah di dalam hati kita itu, seperti Ibu tadi sampaikan, memang tidak bisa semerta-merta. Harus ada ilmu ya Ibu ya. Jadi ilmu itulah kita harus senantiasa berdekatan terus dengan ilmu, mencari ilmu, mengais ilmu, menggapai ilmu. Satu lagi, tidak hanya ilmu. Lagi. Apa Ibu itu? Kehendak untuk sampai ke Allah. Masya Allah. Karena banyak ilmu pun kalau dia tidak punya cita-cita sampai kepada Allah, di dunia ini kenal Tuhannya, kenal Allah, di akhirat jumpa dengan Allah, maka ilmu hanya sebagai pengetahuan, tidak berdampak kepada perubahan menjadi lebih baik. Kalaupun punya cita-cita ingin ke Allah, tapi dia tidak punya ilmu, dia bisa tersesat, tidak akan sampai juga.
Karena Jadi ada dua pedomannya ya, Bu, ya? dua itu harus, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dua itu harus punya ya. kekuatan bagi kita. Ilmu terus kita kuatkan, cita-cita, kehendak, tekad kita harus kita kuatkan. Nah, mudah-mudahan tekad itu tergantung kejujuran hati, lintasan hati. Jujur nggak mau ke Allah? Kadang kita mengucapkan, Teh Mirah saat umroh haji berdoa di multazam, ya Allah, aku ingin dekat denganmu, aku ingin menjadi kekasihmu ya Allah. Jujur nggak? Begitu pulang, kalau kita mau menjadi kekasih Allah, maka kekasih-kekasih lainnya disingkirkan dari hati kita. Saat Allah mengambil kekasih itu, diganti dengan dirinya, diganti dengan dianya, terus kita protes, kita marah, berarti kita dusta, kita belum serius punya tekad untuk sampai ke Allah. Masya Allah. Baik, Ibu terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu sampaikan kali ini. Mudah-mudahan tidak saja ilmu hanya sampai di hati dan pikiran kita ya Bu ya, ditambah tadi tekad ya untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Amin. Insya Allah amin. Ibu mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan Ibu, memberikan rahmat dan kasih sayangnya dalam kehidupan Ibu sehari-hari. Senang sekali hari ini perdana saya bisa kembali satu frame, bisa kembali berjumpa dengan Ibu. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kesempatan untuk bertemu Ibu ya. Amin, amin, terima kasih, alhamdulillah. Iya. Baik, kita pamit dulu ke hadapan sahabat MKTV ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin Ibu sampaikan untuk closing? Iya, siapapun yang merasa hari ini mendapat manfaat dari pertemuan ini dan bisa memahami apa yang saya sampaikan, sesungguhnya itu Allah yang berkehendak menyampaikan sampai ke hati hamba yang Dia kehendaki. Saya dan Teh Mirah hanya menyampaikan sesuatu, semoga kami di sini diluruskan niatnya dan Allah menolong kami juga bisa mengamalkannya. Insya Allah. Kami bukan berarti lebih baik dari sahabat-sahabat lainnya. Kita hanya teman berbagi, saling menguatkan untuk sama-sama menuju Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Mujibah saya. Terima kasih Ibu. Saya juga terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan, semoga Allah mengampuni. Amin. Terima kasih Teh Mirah. Amin. Terima kasih jazakillah khair Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan ilmu yang Allah berikan untuk kita ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian sahabat MKTV di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Khairati hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita bisa mengaplikasikannya. Baik sahabat MKTV, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mira mohon pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.